Jumpa lagi dengan Bung Yes. Kinerja wasit yang belum juga memperlihatkan hasil yang memuaskan di kompetisi Liga 2 maupun 1 sepak bola Indonesia, apakah mutlak menjadi tanggung jawab PSSI dan komite wasit? Lalu di mana peran stakeholder atau juga official, pelatih, pemain, media, penonton, dan masyarakat sepak bola? Ikuti terus analisis Bung Yes di Rise Soccer TV dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya masih perlu mengangkat isu perwasitan di podcast Rise Soccer TV setelah minggu lalu saya berbicara juga tentang kinerja wasit, karena memang belakangan ini wasit kita memperlihatkan kepemimpinan yang sangat tidak memuaskan di beberapa laga kompetisi Liga 2 maupun Liga 1, sehingga secara tanggung jawab moral saya perlu mengangkat ini kepada masyarakat sekaligus mengedukasi, karena ada pendapat-pendapat yang saling bertentangan tetapi banyak yang tidak didasarkan pada fakta atau regulasi atau pengalaman yang dialami sendiri di lapangan. Nah, kita lihat bahwa update terakhir, katakan saja minggu lalu, ketika ada pertandingan Liga 2 di Medan antara tuan rumah PSMS Medan melawan PSPS Pekanbaru. Di sana PSSI lewat komite wasit sudah mencoba bekerja maksimal secara regulasi, dan mereka sudah menginfokan kepada wasit yang akan memimpin pertandingan, tetapi info itu baru sampai H-1 sebelum pertandingan yang digelarkan pada tanggal 8 atau tanggal 9 Desember kemarin, hari Sabtu. Wasit yang ditugaskan secara resmi dari Direktur Perwasitan adalah Hamdi dari Pasir, Kalimantan Timur. Namun info yang diterima Hamdi bahwa dia akan memimpin pertandingan PSMS melawan PSPS itu baru diterimanya pada Jumat siang, sehingga secara teknis dia kesulitan untuk mendapatkan tiket perjalanan mulai dari Pasir dan sampai Balikpapan dan juga harus ke Medan. Karena itu kemudian dia menyampaikan kepada Direktur Departemen Perwasitan PSSI, Saudara Andes, dan kemudian mereka segera mengambil langkah cepat setelah menyelidiki dan mempertimbangkan kondisi stok wasit Liga 2 saat itu. Maka mereka dengan segala konsekuensi yang akan diterima terpaksa menunjuk wasit yang sedang dievaluasi atau dibina, yaitu Ridwan Pahala dari Bandung. Nah, kondisi inilah yang membuat sebelum pertandingan PSMS melawan PSPS di Medan ada terjadi penundaan sekitar 30 menit karena PSPS melakukan protes bahwa pertandingan ini sebaiknya jangan dipimpin oleh wasit yang sedang kena sanksi, evaluasi, dan pembinaan. Tetapi oleh pengawas pertandingan dan juga penilai wasit tetap dilaksanakan karena memang ini sudah ada arahan dari PSSI dan stok wasit saat itu sudah tidak ada lagi. Dan menurut anggota komite wasit Jimmy Napitupulu, secara regulasi itu tidak bermasalah karena walaupun Ridwan Pahala dalam kondisi atau status terkena evaluasi dan binaan, tetapi dia bisa, atau siapapun wasit yang saat itu kena evaluasi dan pembinaan, bisa diminta untuk memimpin. Namun sanksi evaluasi dan pembinaan itu tetap akan berlanjut. Ketika dia sudah selesai memimpin, dia akan kembali masuk kandang lagi untuk dibina dan dievaluasi. Kira-kira begitu. Sehingga ada komentar-komentar dari netizen maupun pihak
ofisial dari PSPS maupun Medan yang meragukan kepemimpinan Ridwan Pahala saat itu sudah terselesaikan dan jelas semua pihak atau pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan saat itu telah menerima konsekuensi tersebut dan hasil pertandingan itu sendiri berakhir 0-0. Nah, disinilah masalah-masalah wasit itu yang masih terus akan menjadi persoalan dan pembicaraan di antara masyarakat sepak bola yang masih peduli tentu dengan PSSI dan sepak bola kita. Nah, yang mau saya katakan lagi bahwa dalam usaha memperbaiki kinerja wasit, PSSI juga pada minggu kemarin mendatangkan 2 wasit dari Jepang untuk memimpin pertandingan antara Persib Bandung dan Persik Kediri dan juga Persita Tangerang dan Persikabo. Nah, 2 pertandingan dipimpin oleh 2 wasit dari Jepang. Mengapa wasit Jepang bisa datang memimpin? Menurut Jimmy Napitupulu juga bahwa 2 wasit Jepang itu memang sengaja diminta untuk didatangkan. Kebetulan juga di Jepang wasit ini lagi sedang off day untuk memimpin sehingga mereka bisa lewat instruktur wasit yang sekarang ada di PSSI, maka dijembatanilah wasit Jepang itu untuk datang memimpin dengan tujuan dari kepemimpinan wasit Jepang ini wasit-wasit kita bisa mengambil pelajaran. Tetapi kondisi ini tidak menjadi rutinitas bahwa di setiap pekan akan dipimpin oleh wasit luar negeri atau wasit dari Jepang. Tidak, ini hanya insidental untuk sementara karena kebetulan yang saya katakan tadi di Jepang wasit-wasit sedang off day sehingga mereka bisa untuk membantu perwasitan kita di Indonesia. Itulah kira-kira masalah perwasitan. Nah, tadi saya katakan, di mana peran stakeholder untuk ikut memperbaiki kinerja wasit? Katakan yang official, pelatih, pemain, penonton, media, juga masyarakat. Jangan sampai wasit dan PSSI atau komite wasit dan PSSI selalu menjadi objek penderita dari kinerja wasit. Betul, kita tidak menyangkal itu bahwa kinerja wasit memang sangat buruk. Tetapi kalau kita ingin untuk wasit ini berubah dan lebih baik dalam memimpin pertandingan Liga 1 maupun 2, marilah kita semua bersama-sama ikut mendukung. Katakan misal dari official, klub, pelatih, pemain. Apakah mereka ini sudah diberi pengertian dan pengetahuan tentang peraturan permainan dan peraturan pertandingan? Nah, ini pun harus dilihat secara fair. Karena keseringan di lapangan pertandingan ada official, ada pelatih, ada pemain cadangan, bahkan pemain yang sedang berada di lapangan. Mereka ini seakan-akan muncul sebagai provokator yang ikut membuat kepemimpinan wasit menjadi tidak fair di lapangan karena wasit diposisikan dalam posisi under pressure yang begitu tinggi. Katakan wasit membuat kesalahan pertama, lalu ada reaksi yang berlebihan dari pelatih, berteriak, menunjuk, bahkan mungkin juga pergi ke meja wasit cadangan untuk menggebrak meja. Lalu pemain sudah mulai mendorong-dorong wasit. Ini semua tidak perlu terjadi kalau memang kita berniat baik untuk menjaga kondusifnya pertandingan di lapangan dan kepemimpinan wasit yang baik. Karena kalau kesalahan pertama sudah diintimidasi oleh pelatih, pemain, maka tentu wasit yang tanpa diintimidasi saja sudah berada di under pressure yang begitu tinggi akan semakin buruk dalam memimpin sebuah pertandingan. Jadi sebaiknya juga media dalam memberitakan sebaiknya memberitakan dalam 2 sisi sehingga ada keseimbangan di sana, ada perimbangan. Tidak saja wasit yang selalu menjadi anak tiri atau kambing hitam, tetapi bagaimana dengan pelatih, ofisial, dan pemain. Nah, Komdis PSSI juga belakangan ini menurut saya sudah bekerja maksimal dengan tidak pandang bulu siapapun yang melanggar aturan, dan itu sudah cukup bukti, katakan bukti video dan laporan dengan bukti-bukti fisik yang lain. Komdis selalu mengambil langkah dan keputusan yang benar untuk menindak, tidak pandang bulu. Ini harus dilakukan oleh Komdis secara konsisten juga, sehingga Komisi Disiplin ikut membantu memperbaiki kinerja wasit dan komite perwasitan. Ini semua harus bekerja sama, saling mendukung, saling mengisi. Jangan sampai kita menyalahkan wasit terus-menerus, padahal kita juga tidak menempatkan posisi dalam ikut memperbaiki kinerja tersebut. Yang ada hanya bisa kritik, dan kritik. Tetapi coba sabar sedikit.
pemain juga harus belajar tentang peraturan pertandingan atau peraturan permainan. Jangan wasit baru melakukan kesalahan kecil sudah didorong-dorong, bahkan diintimidasi, bahkan membuat gestur-gestur gerakan-gerakan yang seakan mau memukul, menendang wasit. Nah, ini tidak perlu. Ini tidak perlu. Biarkan wasit ada dalam ranah sendiri untuk dihukum oleh komite wasit, ataupun kalau sudah dalam bentuk pelanggaran yang lebih berat, ada di domain komite disiplin. Jadi untuk memperbaiki kinerja wasit, marilah kita semua sadar diri, menempatkan diri masing-masing pada posisi masing-masing untuk menyampaikan kritik dan masukan, sehingga kita secara tidak langsung sudah ikut membantu memperbaiki kinerja wasit. Mungkin dalam jangka pendek belum kelihatan, tetapi dalam jangka panjang dengan mengubah semua perilaku kita, baik pelatih, pemain, penonton, media, masyarakat, maka secara tidak langsung kita sudah ikut berdampingan dengan wasit memperbaiki kinerja wasit di lapangan. Dan ingat, bola itu bulat, giring terus.